Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat kenikmatan iman serta ihsannya lah kita dapat bertemu kembali pada bulan yang penuh berkah ini, bulan suci Ramadan. Yang mana bulan ini dibukanya pintu ampunan dan pahala amal ibadah dilipat gandakan. Salawat beriring salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, baginda Nabi Muhammad SAW serta keluarga dan para sahabat beliau. Semoga kita termasuk golongan umat yang mendapatkan syafaat kelak di yaumul qiyamah. Amin amin ya robbal alamin. Bulan Ramadan merupakan salah satu bulan yang sangat dinantikan oleh umat muslim yang ada di dunia. Banyak sekali umat muslim yang berlomba-lomba mencari melakukan kebaikan agar mendapatkan keberkahan di bulan suci Ramadan. Salah satu ibadah yang dianjurkan dalam bulan suci Ramadan ialah ibadah puasa. Ibadah puasa bukanlah syariat yang hanya diberikan kepada umat Nabi Muhammad SAW. Namun Allah memerintahkan kepada umat-umat terdahulu untuk melaksanakan ibadah puasa sebagaimana dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, wahai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Ayat tersebut merupakan landasan bagi umat Islam untuk melaksanakan ibadah puasa. Selain itu, ayat tersebut juga menjelaskan bahwa puasa bukanlah ibadah yang baru diwajibkan kepada umat Nabi Muhammad SAW, melainkan juga telah diwajibkan kepada umat-umat terdahulu. Hal ini menunjukkan bahwa puasa memiliki hikmah yang universal, yaitu untuk mencapai takwa, yang mana arti takwa sendiri adalah kesadaran akan kehadiran Allah Subhanahu wa taala dalam setiap kehidupan, sehingga mendorong kita untuk selalu berbuat kebaikan dan menjauhi larangannya. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa puasa merupakan rukun Islam yang ketiga, yang dimana bagi umat muslim wajib untuk melaksanakannya. Namun dalam pelaksanaannya Allah memberikan keringanan sebagaimana yang tercantum dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 184 yang berbunyi, أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. Yang artinya yaitu beberapa hari tertentu, maka barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang dia tidak berpuasa itu pada hari-hari yang lain. Dan bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Tetapi barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya. Dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Ayat tersebut menjelaskan beberapa hal penting
terkait ibadah puasa, yaitu pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan bahwa puasa Ramadan dilaksanakan dalam beberapa hari tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa puasa bukanlah beban yang berat, melainkan ibadah yang dilaksanakan dalam waktu yang terbatas. Dua, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keringanan bagi orang-orang yang sakit atau dalam perjalanan untuk tidak berpuasa. Mereka wajib mengganti puasa yang ditinggalkan di hari lain. Ini menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang mudah dan tidak memberatkan umatnya. Ketiga, bagi orang-orang yang berat menjalankan ibadah puasa karena alasan tertentu seperti orang tua renta atau orang yang menderita sakit kronis, maka mereka diwajibkan untuk membayar fidyah atau memberi makan seorang miskin. 4. Meskipun ada keringanan dalam pelaksanaannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan bahwa berpuasa lebih baik bagi kita jika kita mengetahui hikmah di baliknya. Puasa melatih kita untuk mengendalikan diri, meningkatkan ketakwaan dan membersihkan jiwa. Hal tersebut pada ayat sebelumnya ditegaskan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada Quran surah Al-Baqarah ayat 185 yang berbunyi, Syahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Yang artinya, bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan, dia tidak berpuasa, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Ayat tersebut mengandung beberapa poin penting. Yang pertama, bulan Ramadan merupakan bulan diturunkannya Al-Quran, yang dimana Al-Quran adalah pedoman umat Islam sebagai petunjuk bagi umat manusia. Oleh karena itu, Ramadan adalah bulan yang tepat untuk meningkatkan pemahaman dan pengamalan Al-Quran. 2. Bagi yang hadir di bulan Ramadan, maka diwajibkan untuk berpuasa. Ini menunjukkan bahwa ibadah puasa adalah ibadah yang sangat penting. 3. Allah memberikan keringanan dan kemudahan dalam melaksanakan ibadah puasa. Hal ini menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang mudah dan penuh kasih sayang. Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin. Yang keempat, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk mencukupkan bilangan puasa, mengagungkan Allah dan bersyukur atas petunjuknya. Itulah beberapa penjelasan singkat dari kandungan Quran Surah Al-Baqarah ayat 183 sampai dengan 185. Dari penjelasan tersebut kita dapat simpulkan bahwa
bahwa ada 3 hikmah dari ibadah puasa, yaitu pertama, Ramadan adalah kesempatan emas untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membaca, memahami, dan mengamalkan Al-Qur'an. 2. Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kemudahan dalam setiap ibadah. Oleh karena itu, kita tidak perlu merasa terbebani untuk menjalankan ibadah puasa ataupun ibadah yang lainnya. Ketiga, kita harus selalu bersyukur atas segala nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, terutama nikmat iman dan Islam. Demikianlah penjelasan mengenai Quran Surah Al-Baqarah ayat 183 sampai dengan 185 yang berisi tentang kewajiban puasa Ramadan, keringanan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan ibadah puasa, serta keutamaan bulan Ramadan sebagai bulan diturunkannya Al-Qur'an. Marilah kita jadikan bulan Ramadan ini sebagai momentum untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan melaksanakan ibadah puasa dengan penuh keikhlasan, memperbanyak ibadah dan menjauhi segala larangannya. Semoga kita mendapatkan ampunan dan rahmat-Nya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah puasa kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menjadikan kita termasuk golongan orang-orang yang bertakwa. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Sebelum saya akhiri kultum saya hari ini, izinkan saya untuk berpantun. Buah kurma manis rasanya, dimakan saat berbuka. Bulan Ramadan penuh berkahnya, mari perbanyak amal ibadahnya. Unzur man qala wala tanzur man qala. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.